Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sehat semua? Sehat. Siapa yang datang pagi tadi? Yang dulu datang ke sekolah, angkat tangan. Meta, datang dulu. Nah, yang datang dulu coba pimpin doanya. Ya, pimpin bersama ya. Coba. Bisa siapa yang mimpin doa? Ketua kelas Erpanda. Nah, coba Erpanda memimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya kami ya Allah Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Erpanda Hadir. hadir ya. Ya. Haikal, Tak ada, Bu. apa kata Haikal? Nesta hadir. Terus si Khairul Tak ada, Bu. Khairul deh. Ada. Naila Ya. hadir. Syahid hadir. Syahid Zainab Hadir. hadir. Syakila Saskia. Zaskia hadir. Kemarin hari apa? Senin. Kemarin hari apa? Hari Senin. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal merah itu memperingati hari apa itu? Maulud Nabi. Nah, hari ini hari apa? Hari Selasa. Sekarang pelajaran apa? Agama. Tanggal berapa? Berapa? Tanggal berapa? 17 Jelas. September. Sekarang pelajaran agama ya, atau dikatakan dengan PAI. Kemarin pelajaran yang kemarin yang sudah kita bahas mengenai tentang hijrah kemarin, sudah masih ingat dengan hijrah kemarin? Masih ada ingat yang kemarin tentang pelajaran hijrah yang sudah yang sedang kita perhatiin kemarin? Masih ingat enggak? Lupa. Hijrah artinya apa kemarin? Perpindahan atau dikatakan dengan perubahan. Ya, di sini Ibu kasih mengenai satu materinya mengenai tentang hijrah. Hijrah kemarin sudah dijelaskan kan latar belakangnya bagaimana yang dikatakan dengan hijrah. Tapi kalau hijrah yang dikatakan dengan Nabi Muhammad ini coba tengok di sini merupakan peristiwa yang apa di sini? Tolong dibaca besar-besar Erwanda. Hijrah Nabi Muhammad SAW Merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam dan latar belakangnya melibatkan berbagai faktor dan mencakup aspek sosial dan politik. Berarti kalau zaman Nabi itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah mengenai suatu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, menyebarkan agama Islam itu juga bukan semudah sekarang kita mendakwah kemana-mana. Gak ada orang akan mengintai kan. Tapi kalau Nabi Muhammad dia berdakwah kemana-mana, dia selalu diintai oleh orang kaum Quraisy. Nah, disinilah yang dikatakan mencakup aspek sosial dan politiknya. Kalau tidak, Nabi Muhammad bisa mati karena ada politiknya. Kalau tidak ada politiknya, nggak bisa, ya kan? Nah, di sini juga ada mengenai tentang
hijrahnya Nabi Muhammad ini di tahun berapa? Hijrahnya di tahun 622 Masehi. Ya, ini adalah salah satu peristiwa yang paling monumental dalam sejarah Islam. Karena kenapa? Strategi dari perpindahan beliau di tahun 622 Masehi ini perjalanan yang sungguh panjang. Karena kenapa? Dia mencari untuk menyelamatkan dirinya dari kaum Quraisy sampai rumahnya dikepung. Rumahnya dikepung oleh kaum Quraisy, ya. Nah, siapa yang menyelamatkannya Nabi Muhammad? Allah. Nah, siapa yang gantikan tidurnya Nabi Muhammad pada masa itu? Ali bin Abi Thalib. Sebelum beliau mau pergi, malamnya dia datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana kita mau untuk hijrah itu? Dibawanya lah, ya, kata hijrah untuk ke Madinah dengan cara bagaimana? Kita minta bantuan dari Ali. Biar gimana? Posisi tidurnya Nabi Muhammad pada masa itu, dia tidur posisinya Nabi Muhammad itu digantikan sama Ali. Karena kenapa? Oleh orang kaum Quraisy itu sudah dikepungnya. Bagaimana dia mau keluar? Ya kan? Tapi Allah Maha memberikan suatu keajaiban. Jadi orang Quraisy itu diberinya ketiduran semua, diberi oleh Allah tidur semua. Jadi pas waktu malam-malam Nabi Muhammad diam-diam keluar untuk hijrah, untuk pergi ke Madinah. Madinah itu namanya dulu Yastrib, ya, namanya dulu ya Yastrib. Nah, disitulah yang dikatakan dengan langkahnya dari strategisnya untuk mengubah nasib manusia, ya, atau dikatakan untuk mengubah nasib umat Islam pada masa itu. Kalau enggak, kita selalu dijahiliyah oleh kaum Quraisy. Pada tahun berapa nak? 622. Ini ada kaitannya dengan surah Al-Kafirun. Nah, ya, surah Al-Kafirun ini berkaitan dengan hijrahnya Rasul. Ya, berkaitannya dengan hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, itu berkaitan dengan artinya berapa itu baca? Sakila? Apa artinya? Wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pintar. Di sini katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti kan menunjukkan ayat pertama adalah untuk orang kafir, orang Quraisy, kafir kan? Nah, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini berkaitan, surah Al-Kafirun ini berkaitan dengan hijrahnya Rasul karena menunjukkan suatu ketauhidan. Coba tengok dari ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan apa dari ayatnya nih? Erkanda baca keras-keras. Apa artinya ayat keenam? Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nih, agama, ya. Agamamu, agamaku. Berarti menunjukkan suatu tauhid, tidak mengungsi suatu agama lain. Jadi walaupun orang Quraisy itu membujuk, mendatangi Rasulullah untuk jangan berdakwah ke Madinah, katanya. Jangan datang ke Madinah. Tapi bagaimana? Kata Nabi, jangan mengungsi setiap satu kaum atau agamanya. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi terserahlah, ya kan? Orang dulu kan banyak tuh agamanya.
menyembah berhala. Tahu berhala? Yang patung-patung itu disembah. Pohon-pohon besar disembah. Itu kan dulu, ya kan? Ya. Nah, dulu itu zaman jahiliyah mana tahu dia katanya Tuhan. Ya kan menyembah patung tuh katanya Tuhan. Padahal patung itu buatan siapa? Patung itu buatan manusia. Nah, kenapa disembah? Nah, itu kan itu menurut dari zaman jahiliyah. Ya. Sudah itu ini berkaitannya ya dengan ini. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari ayatnya tadi dan berkaitan dengan yang kita ambil dari pelajaran. Yang pertama apa hikmah yang bisa diambil adalah Pelajaran yang dapat satu, keteguhan iman. Ya, yang kedua adalah apa? Pentingnya persatuan. Yang ketiga, toleransi dan kerja sama. Jadi kesimpulan dan hikmah dan hijrah itu ada tiga. Yang pertama apa tadi? Keteguhan iman. Yang kedua pentingnya persatuan. Yang ketiga toleransi dan kerja sama. Dan sekarang anak ibu buat kelompok untuk mengerjakan suatu tugas ya. Yang laki-laki duduk sama laki-laki, yang perempuan duduk sama perempuan. Silakan duduk di sini, kita bagi yang laki-lakinya di sini. Ya silakan. Perempuan di sini, yang laki-laki sini. Laki-laki. Jenang, sini. Sanda, gabung sini. Coba sini. Ya. Nela. Oke. Dibuat kesimpulan di sini. Buat duduk di kelompok, ya. Mengenai dari tugas kelompok, ya. Ya, dari tugas kelompok ini mengenai dari surat Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun ayat ini tolong Ananda berikan penjelasannya dan apa maksud dari surat ini, ya. Paham? Surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun ini, ya, berkaitan dengan ini, ya. Tulis di situ hikmahnya, ambil hikmahnya, ya, hikmahnya. Dari pikiran kamu hikmahnya apa? Hikmahnya. Ya, hikmah dari ayat ini. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Paham kan? Duduk berkelompok menghadap ke situ. 2 menit. Menit aja. Ya, duduk berkelompok menghadap ke situ. Ya. Lela, duduk situ. Nah, setelah selesai dari materi ini, ada anak ibu yang mau bertanya. Maksud dari ayat ini ngerti enggak anak ibu? Siapa yang sudah paham dari ayatnya ini? Nanti kita ambil nilai ya untuk satu persatu mempresentasikan dari ayatnya ini. Oke? Nah, kalau tidak ada dari pertanyaan, kita tutup lagi. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah. Coba ketua kelasnya pimpin, kita tutup dengan membaca hamdalah. Cukup berawal.